Pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang dihadiri penggugat dan tergugat, sementara Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena sedang melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Muhammad Taufik diminta pihak penggugat untuk menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui para penggugat serta sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya adalah mantan Menpora Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Langsung ada pemeriksaan. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau masuk ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat melapor ke Mapolda Metro Jaya, Joko Widodo membawa map coklat. Menurut kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut disebut telah memperlihatkan seluruh ijazah akademik miliknya kepada polisi saat membuat laporan. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K.
Kelima orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara yang melaporkan Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin lalu. Pelapor membantah melayangkan laporan berdasarkan perintah Presiden ke-7 Joko Widodo, melainkan atas inisiatifnya sendiri. Para pelapor Roy Suryo CS yang merupakan organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Senin lalu. Kuasa hukum pelapor menyebut selain memenuhi panggilan pemeriksaan, pihaknya juga membawa saksi dan sejumlah bukti lainnya untuk melengkapi berkas laporan. Ya ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Tadi saya sampaikan ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Pada 23 April 2025 lalu, organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta, Rabu siang. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama, hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, diantaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika, Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus, dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Syanipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, iNews melaporkan.